warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat kalian di sana Sehat-sehat terus kalian ya. Yang punya usaha semoga usahanya terus lancar. Yang punya pekerjaan semoga pekerjaannya terus lancar. Pokoknya lancar-lancar semua lah ya, nggak ada halangan apapun ya kan. Sebelumnya terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Malam ini kita akan membahas kisah seorang gadis cantik kelahiran Jerman yang bernama Annelies Michel yang meninggal karena kesurupan. Tanpa buang-buang waktu lagi kayak mana kisahnya, langsung aja lah, ini dia, here we go. Annelies Michel merupakan seorang gadis yang lahir di Leipzig, Jerman pada tanggal 21 September 1952. Dia dibesarkan di keluarga yang taat beragama. Selain itu, Annelies sendiri juga merupakan seorang gadis yang tidak pernah berbuat masalah dan berperilaku baik. Jadi orangnya nggak neko-neko lah gitu, lurus saja. Tapi semua itu berubah ketika tiba-tiba si Annelies ini pingsan di sekolahnya. Kemudian dia menjadi linglung, suka mengigau, dan hingga akhirnya dianggap kemasukan roh jahat. Jadi si Annelies ini pingsan di sekolah itu pada saat dia berumur sekitar 16 tahunan. Setahun kemudian ini, si Annelies ini mengalami kejadian yang sama ini kayak yang sebelumnya. Cuman gitu dia bangun, tiba-tiba dia marah-marah nih marah-marah tanpa alasan lah gitu ya kan, kayak cewek lagi PMS gitu. Tubuhnya juga kejang-kejang sehingga membuat si Annelies ini bergerak tanpa kendali. Melihat keadaan anaknya, orang tua Annelies ini membawa si Annelies ini pergi ke dokter saraf. Sehingga diperiksa lah itu Annelies ini kenapa gitu ya kan, tiba-tiba kejang-kejang, tiba-tiba marah-marah gitu ya kan. Jadi si Annelies ini dibawalah ke klinik saraf di Westbrook ya kan. Salah satu dokter di situ bilang kalau si Annelies ini menderita serangan epilepsi. Jadi untuk menenangkan si Annelies ini, dokter ini tadi memberikan obat-obat yang diberikan khusus untuk serangan epilepsi. Tapi obat-obat ini nggak berpengaruh, ini nggak ada efeknya sama sekali sama si Annelies ini. Jadi si Annelies ini makin parah lah dia Dia suka jerit-jerit, suka marah-marah, suka teriak-teriak gitu ya kan. Jadi orang-orang sekitarnya itu berpikir kalau dia ini mengalami gangguan jiwa. Dibawalah si Annelies ini ke rumah sakit jiwa kan. Tapi setelah 1 tahun di sana, tidak ada perkembangannya juga. Annelies ini dibawa kembali lagi sama orang tuanya ke rumahnya. Dibawa lagi lah Annelies ini dari ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan otak. Tapi anehnya di otaknya itu tidak ada gangguan sama sekali, tidak ada masalah lah secara medis kan. Sehingga orang-orang yang tadinya berpikir kalau si Annelies ini gila berubah pikiran dan meyakini kalau si Annelies ini kesurupan iblis. Mereka juga menduga ini bukan tanpa alasannya kan. Si Annelies ini sering bilang kalau dia sering melihat wajah-wajah iblis dan sering mendengar bisikan-bisikan yang sangat mengerikan. Salah satu bisikan yang paling diingatnya adalah ketika dia mendengar suara bisikan yang mengatakan kalau dia itu dikutuk dan akan membusuk selamanya di neraka. Karena tidak ada perkembangan yang didapat setelah melakukan pengobatan medis, orang tuanya si Annelies ini pun mencoba mencari seorang pendeta untuk mengeluarkan iblis dari tubuhnya si Annelies. Pada saat itu kondisi si Annelies ini udah gak terkendali lagi nih Dia suka menyakiti dirinya sendiri, menyerang keluarganya, merobek-robek pakaiannya, merangkak di bawah meja sampai menggonggong setiap malam Dan parahnya lagi, dia suka memakan serangga-serangga yang ada di sekitarnya kayak laba-laba, lalat gitu, diambil dimakan gitu kan. Memangnya dikira itu cemilan apa-apa gitu ya kan. Menggigit bangkai kepala burung sampai menjilat, maaf ya, air kencingnya sendiri. Wah. Singkat cerita, mereka menemukan seorang pendeta bernama Ernst yang percaya kalau si Annelies ini memang kesurupan dan dimasuki oleh roh jahat. Atas izin dari Joseph Stahl, seorang uskup setempat, akhirnya Ernst dibantu oleh Arnold Renz melakukan ritual eksorsisme. Eksorsisme ini sendiri merupakan suatu ritual pengusiran setan dari tubuh seseorang atau dari suatu tempat yang dipercaya mendapat gangguan dari si setan ini. Dikutip dari The Washington Post, si Annelies ini mengaku bahwa dirinya melihat sosok setan dari orang yang dilihatnya. Jadi setiap dia melihat orang, dia juga melihat setannya gitu Jadi inilah yang mengakibatkan si Annelies ini teriak-teriak kayak orang gila. Mungkin ya waktu si Annelies jatuh di sekolahnya, indera keenamnya kebuka, jadi dia kayak bisa nengok-nengok makhluk halus gitu ya kan. Karena pernah aku nih baca buku tapi judulnya lupa aku lah. Itulah salahnya ya kan. Orangnya ini jatuh, tiba-tiba kepalanya kebentur gitu kan. Nah besok-besoknya dia bisa nengok makhluk halus. Pada suatu ketika sesi pengusiran, si Annelies ini berkata kepada pendeta kalau dia dirasuki oleh 6 sekaligus 6 bisa kalian bayangkan 6. Di antaranya adalah Judas Iscariot,
Die müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten. Kapiert? Nero. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur ja, no. Nur Hass, Chen. falsch Kind Gottes. Ich hab ein Moderschlag. Adolf Hitler. Bierklötze. Und der Maul Bierklötze. Oh, so der will auch nicht. Oh, ich geh auch nicht. Oh. Sind wir schon 3. Fleischmann. Dan yang terakhir yang paling kuat ada Lucifer. Im Namen deines seligen Jungfrau, im Namen Jesu, befehle ich dir auszufahren. Selama 10 bulan sejak disetujuinya proses eksorsisme terhadap Annelies ini, Ars dan Renz melakukan setidaknya 67 kali proses ritual yang setiap sesinya sedikitnya memakan waktu selama 4 jam. Mereka juga mengatakan nih, kalau 6 iblis yang merasuki tubuh Annelies ini tadi berperang untuk merebutkan tubuh si Annelies. Selama 10 bulan ini tadi, tubuh Annelies mengalami penyiksaan dari proses eksorsisme. Tubuhnya udah mulai gak kuat sehingga dia kehilangan nafsunya untuk makan dan minum. Jadi si Annelies ini kan kalau kerasukan dia kan suka nyerang-nyerang dirinya sendiri gitu kan, melukai dirinya sendiri. Ditambah lagi dia gak makan, gak minum, dehidrasi. Hingga pada 1 Juli 1976 si Annelies ini meninggal dunia dalam keadaan tubuh yang penuh luka. Karena Annelies meninggal dalam keadaan tubuh yang penuh luka ini tadi, timbul kecurigaan sehingga mengakibatkan kedua orang tuanya dan pendeta yang melakukan eksorsisme ini tadi ditahan oleh polisi dan dituduh oleh pengadilan telah melakukan pembunuhan melalui proses eksorsisme ini tadi. Karena secara medis sendiri, proses eksorsisme itu kan nggak ada gitu ya kan. Jadi kedua pendeta ini dituduh telah melakukan malpraktek lah gitu. Tapi untungnya, udah meninggal ada untungnya lagi ya. Mereka telah merekam semua proses eksorsisme ini tadi dan mengajukannya sebagai barang bukti di pengadilan. Tapi akhirnya kedua pendeta ini juga tetap dinyatakan bersalah karena dianggap kelalaiannya telah mengakibatkan si Annelies ini meninggal. Mereka dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang kemudian ditangguhkan dan 3 tahun masa percobaan. Jadi selama 3 tahun ini mereka harus berperlakuan baik ya kan. Dan orang tua Annelies sendiri dibebaskan karena mereka dianggap sudah cukup menderita. Dalam kriteria hukum di Jerman itu ada kayak gitu. Dan pada saat itu berita tentang si Annelies ini sempat menggegerkan Jerman. Kisah hidup Annelies Michel ini sendiri telah menginspirasi sineas Hollywood untuk membuat film berdasarkan kisah nyatanya. Salah satunya adalah yang berjudul The Exorcism of Emily Rose yang dirilis pada tahun 2005. Kayak mana menurut kalian? Terkenal nggak kalian? Bayangkan aja satu tubuh direbutkan oleh 6, bukan kaleng-kaleng loh, 6 jin sekaligus. Nah, itu tadilah kisah tentang si Annelies Michel, seorang gadis cantik kelahiran Jerman. Aku pertama nengok foto ini sayang kali ya kan, cantik kali anaknya yang tadinya kayak gini jadi kayak gini. Tapi apapun itu ambil aja sisi positifnya ya kan. Rajin-rajin aja lah kita beribadah, rajin-rajin aja lah kita berdoa, jadi kita dijauhkan lah dari hal-hal yang kayak gitu ya kan. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe, ayo napa subscribe napa. Dan jangan lupa aku tunggu juga like dan komennya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next video and bye.